Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Rito. Senang sekali Bu Rito bisa ketemu sama kalian. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, semoga dilindungi Allah, dan terus bisa produktif dalam kegiatan sehari-harinya. Kegiatan kali ini, Bu Rito ingin mengajak kalian sharing tentang regulasi diri. Pernah dengar nggak regulasi diri itu apa? Yuk kita bahas. Oh iya, sebelumnya kalian masih ingat kan layanan-layanan BK? Ada layanan dasar dan ada layanan responsif. Kalau layanan dasar itu ada layanan orientasi yang kayak dulu MPLSA, masa pengenalan lingkungan sekolah dan asrama, atau juga mungkin dikuatkan kembali dalam kemarin ada upgrading ya untuk yang kelas 8 dan kelas 9. Itu layanan orientasi. Kemudian ada layanan informasi, di mana guru BK memberikan informasi kepada kalian lewat di kelas, lewat pertemuan di kelas, atau lewat media lain seperti sekarang ini misalnya. Itu layanan informasi untuk memberikan informasi tentunya untuk memberikan pengetahuan baru kepada kalian gitu. Entah itu apapun juga, mungkin tentang kepribadian, mungkin tentang kehidupan sosial kita, mungkin tentang belajar, tentang bagaimana belajar yang efektif dan lain sebagainya. Mungkin juga tentang karir gitu, tentang perkembangan karir kita, tentang bagaimana kita membangun karir kita dari sejak sekarang masih remaja ini. Itu ada di layanan informasi. Kemudian ada layanan penguasaan konten. Kalau di layanan penguasaan konten ini bagaimana caranya supaya kalian bisa menguasai sesuatu yang itu menjadi sesuatu yang seharusnya kalian bisai gitu, yang seharusnya menjadi sesuatu yang kalian kuasai. Kalau mungkin ada yang kesulitan misalnya dalam hal bersosialisasi dengan teman, atau bagaimana caranya bergaul dengan teman baru, atau misalnya hal-hal lain tentang ya yang ada di BK gitu, itu bisa disampaikan di layanan penguasaan konten. Bisa berupa apa saja nanti cara-caranya. Kemudian ada layanan pembelajaran. Ini khusus untuk masalah-masalah belajar. Jadi misalnya bagaimana kalian bisa tahu kalian itu gaya belajarnya audio atau visual atau kinestetik. Nah, misalnya itu bagaimana kalian mengetahui cara belajar yang benar, cara belajar yang efektif, cara belajar yang mudah bagi kalian masing-masing. Itu disampaikan guru BK lewat layanan pembelajaran. Kemudian ada bimbingan klasikal. Jadi bimbingan tapi di kelas gitu, pertemuan seperti itu bisa berbentuk layanan informasi juga. Kemudian ada layanan responsif. Kalau itu tadi layanan dasar, kemudian ada layanan responsif yang untuk masalah yang sudah pernah terjadi gitu. Kalau layanan dasar berarti apa yang seharusnya memang kalian miliki, nggak ada masalah apa-apa, sebelumnya belum ada masalah apa-apa, tapi kalian harus tahu ini. Nah, itu di layanan dasar. Kemudian jika ada sesuatu gitu, kemudian perlu direspon oleh guru BK, nah bisa disampaikan, guru BK bisa menggunakan beberapa layanan ini. Pertama, ada bimbingan kelas besar. Itu bisa berupa misalnya guru BK mengundang narasumber, mengadakan acara untuk satu angkatan misalnya, beberapa kelas. Jadi beberapa kelas digabung jadi satu untuk diberikan layanan bimbingan kelas besar. Tidak harus guru BK sendiri yang memberi materi, tidak harus guru BK sendiri yang memberikan informasi atau apapun itu responsifnya, tindakan responsifnya, tapi bisa juga mengundang pembicara yang lain, narasumber yang lain. Gitu. Kemudian ada bimbingan kelompok. Nggak ketutupan kan ya tulisannya? Ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu membimbing kalian untuk mengetahui sesuatu, memahami sesuatu, tapi secara berkelompok gitu. Jadi tidak hanya satu orang.
Kemudian ada konseling kelompok. Ini jika ada suatu masalah, terutama biasanya kalau konseling kelompok itu berarti masalah sosial biasanya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa masalah pribadi, masalah belajar, atau masalah karir yang itu perlu dipecahkan dengan melatih kemampuan kalian sendiri untuk berkomunikasi dengan teman-teman kalian. Bagaimana cara kalian memecahkan masalah itu bersama teman-teman. Gitu. Biasanya yang punya masalah tidak cuma satu, makanya diberi layanan konseling kelompok. Itu. Kemudian ada konseling individu. Nah, ini yang paling jadi idola nih, yang paling jadi favoritnya di layanan-layanan BK. Mungkin banyak gitu yang mengantri di guru BK untuk melakukan konseling individu. Ya enggak? Kalau belum, alhamdulillah mungkin barangkali kalian belum punya masalah, tidak punya masalah pada saat ini, alhamdulillah patut disyukuri. Tapi jika kalian memang merasa punya masalah dan perlu men-sharingkan itu ke seseorang yang bisa kalian percaya, guru BK bisa kalian percaya insya Allah. Rahasia kalian aman di BK insya Allah. Kemudian ada layanan konsultasi. Layanan konsultasi itu kalau guru BK kan nggak bisa, mungkin suatu ketika nggak bisa menyelesaikan masalah itu berdua saja antara guru BK dengan konselinya, dengan siswa. Tapi barangkali perlu melibatkan tim administrasi sekolah, atau mungkin perlu berbicara dengan wali kelas, atau perlu berbicara dengan guru mapel, atau perlu berbicara dengan orang tua kalian, atau dengan kepala sekolah, atau pihak-pihak lain. Itu layanan konsultasi, menghubungkan siswa yang punya masalah, yang membutuhkan penyelesaian masalah dengan pihak-pihak yang terkait dengan itu. Gitu, itu layanan konsultasi. Kemudian ada layanan mediasi. Layanan mediasi ini mendamaikan antara dua atau lebih pihak yang berseteru. Kalau kalian punya masalah dengan teman, misal, dan belum bisa menyelesaikan masalah itu di antara kalian sendiri, bisa lewat layanan mediasi. Bisa meminta bantuan guru BK untuk membantu merukunkan kembali kalian. Misalnya seperti itu. Kemudian ada layanan advokasi. Pernah dengar kata advokat? Advokat itu kan pembela ya. Tapi bukan berarti guru BK itu membela semuanya. Enggak. Guru BK itu membela yang benar dan memahamkan yang salah. Gitu. Jadi ya semuanya tetap proporsional ya. Yang benar ya dibela, walaupun dia lemah, walaupun dia tidak dianggap oleh yang lain. Tapi kalau dia benar, dia harus dibela. Tapi kalau dia salah, kalau seseorang itu salah, biarpun dia hebat, biarpun dia terkenal, dia tetap harus dipahamkan gitu dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat untuk anak tersebut, nggak asal-asalan. Itu layanan-layanan BK. Jadi kalau kalian memang membutuhkan layanan BK, bisa hubungi guru BK kalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bisa diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.